Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Materi cahaya dan alat optik bagian pertama yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan merupakan gelombang elektromagnetik. Percobaan yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus antara lain dapat dipahami dari gambar berikut. Ada lilin yang kita nyalakan, ya. Kemudian di sini ada dua kertas yang tengahnya dilubangi. Maka ketika kita melihat, ya, pengamat melihat di sisi kanan ini, maka dia akan melihat jalannya cahaya lurus melewati lubang kertas yang telah dibuat. Selanjutnya, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika dia menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi ada dua, ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya menumbuk pada permukaan yang tidak rata. Ini pemantulan baur terjadi ketika cahaya menumbuk pada bidang permukaan yang tidak rata. Kemudian pemantulan teratur terjadi apabila cahaya menumbuk pada bidang yang rata atau teratur. Pada proses pemantulan cahaya, kita dalam fisika dikenal ada hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Oke, dalam hukumnya, Snellius menambahkan istilah atau konsep garis normal. Oke, garis normal ini garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Oke. Jadi garis khayal pada aslinya nggak ada garisnya, nggak kelihatan. Ini hanya garis khayal yang tegak lurus pada bidang pantul, tujuannya agar mempermudah kita menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Oke, bunyi hukum pemantulan cahaya menurut Snellius adalah satu, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul, atau sudut I sama dengan sudut R. Perhatikan gambar berikut. Jika ada lampu senter nih kita nyalakan, kemudian mengenai bidang datar, maka cahaya lampu itu, ya, dia akan dipantulkan seperti ini. Nah, sudut I atau sudut sinar datang merupakan sudut antara sinar datang dengan garis normal. Jadi yang dimaksud dengan sudut I atau sudut datang itu merupakan sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Sedangkan sudut R, ya, sudut R merupakan sinar pantul, ya. Sinar pantul atau sudut sinar pantul dengan garis normal. Saya ulangi. Jadi pernyataan yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul, maksudnya yang ini. Ya, jadi sudut datang, ya, sudut datang yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Akan sama besarnya nilainya dengan sudut pantul, yaitu sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Bagaimana kita dapat melihat dan membedakan warna? Ya, kemampuan kita untuk membedakan warna tidak terlepas dari sifat cahaya yang bisa memantul. Ya, cahaya yang mengenai benda-benda, sebagian akan dipantulkan ke mata kita, dan sebagian lagi akan diserap sebagai energi oleh benda tersebut. Misal, cahaya mengenai benda yang terlihat berwarna merah. Maka yang terjadi bisa seperti itu. Kenapa? Karena spektrum cahaya merah, ya, yang ada pada cahaya datang tersebut akan dipantulkan oleh benda
sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut. Berarti kalau kita melihat benda hijau, maka spektrum cahaya hijau akan dipantulkan oleh benda, sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut dan seterusnya. Jadi ini sifat yang kedua. Tadi sifat yang pertama, cahaya merambat lurus ya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, ya, cahaya dapat dibiaskan. Kita sehari-hari suka melihat, misalkan ini ada gelas berisi air ya, kemudian kita masukkan sendok, maka sendok itu akan terlihat seperti patah. Kenapa? Karena terjadi pembiasan. Nah, biasanya cahaya yang dibiaskan ya, itu terjadi apabila cahaya tersebut melalui atau melewati dua medium yang kerapatan optiknya berbeda. Misalkan di sini, ya. Kenapa terjadi pembiasan pada sendok? Ya, karena cahaya yang melewati gelas ini dia melewati dua medium. Yang pertama medium udara di sini, medium udara. Yang kedua medium air. Medium air yang lebih rapat dari medium udara. Jadi pembiasan terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Dalam hal ini di sini untuk kasus ini ada medium udara dan medium air. Cahaya yang melewati medium udara kemudian menuju medium air, berarti dia melewati kerapatan yang berbeda, maka dia akan mengalami pembiasan. Proses pembiasan ya biasanya mengikuti ilustrasi seperti ini ya. Misalkan kalau misalkan ini udara dan kaca. Udara itu kurang rapat, kaca lebih rapat. Jadi kalau misalkan cahaya datang ya, cahaya datang dari udara, maka dia akan dibiaskan. Nah, dibiaskannya bagaimana? Oke, dibiaskannya kalau misalkan dari yang rapat, dari yang kurang rapat menuju rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Tapi sebaliknya kalau misalkan cahayanya datang dari yang lebih rapat menuju yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Bagian yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena gelombang cahaya terbentuk akibat adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Oke, simpulannya untuk pertemuan kali ini, sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Semoga dapat dipahami. Dan jangan lupa senantiasa bersyukur atas nikmat cahaya yang Allah berikan, sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita ya. Kita bisa menyaksikan keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.